Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almaida Tatia, NIM 1900321100016 dari kelas EBSB. Pada video kali ini, saya akan menjawab soal ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Bisnis Syariah dengan dosen pengampu Ibu Novi. Soal yang pertama yaitu jelaskan perbedaan dan contoh praktik ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Sedangkan ekonomi konvensional adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang terbatas. Sumber utama dari ekonomi syariah yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi, sedangkan sumber utama ekonomi konvensional yaitu mengacu pada nilai-nilai yang bersifat positif fiktif. Tujuan dari ekonomi syariah yaitu mencapai falah di dunia dan akhirat, mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat, sedangkan tujuan ekonomi konvensional yaitu semata-mata kesejahteraan duniawi, mencapai kesejahteraan individu. Kepemilikan dari ekonomi syariah yaitu sumber kekayaan yang kita miliki adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan kepemilikan ekonomi konvensional yaitu setiap pribadi dibebaskan untuk memiliki semua kekayaan yang diperolehnya. Keuntungan dari ekonomi syariah yaitu bagi hasil atau pengembalian keuntungan dari presentasi pendapatan, sedangkan keuntungan ekonomi konvensional yaitu bunga atau pengambilan keuntungan dari persentase modal. Prinsip dari ekonomi syariah yaitu berprinsip pada konsep scarcity, sedangkan prinsip ekonomi konvensional yaitu berprinsip pada goal orientation discipline. Contoh dari ekonomi syariah yaitu perbankan syariah, dan contoh dari ekonomi konvensional yaitu bank konvensional, koperasi simpan pinjam. Soal yang kedua yaitu jelaskan perbedaan musyarakah dan mudharabah dengan menggunakan diagram akad. Berikut ini merupakan skema dari musyarakah. Musyarakah adalah kerjasama antar dua pihak yang saling memberikan kontribusi berupa dana untuk membangun sebuah usaha dengan keuntungan dan risiko yang akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan. Musyarakah merupakan akad kerjasama di antara pemilik modal yang mencampurkan modal mereka dengan tujuan mencari keuntungan. Berikut ini merupakan skema dari mudharabah. Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak pertama atau sahibul ma'al yang menyediakan seluruh atau 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan di dalam kontrak, yang apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian diakibatkan oleh kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Soal yang ketiga yaitu gambarkan alur akad wakalah dan hal-hal yang membatalkannya. Berikut ini merupakan aliran dari akad wakalah. Hal-hal yang membatalkan wakalah yaitu salah satu pihak baik muwakil atau wakil wafat dan atau gila. Yang kedua, murtadnya salah satu pihak. Yang ketiga, diputusnya akad wakalah. Yang keempat, wakil mengundurkan diri dengan syarat sepengetahuan muwakil. Yang kelima, rusaknya barang yang dikuasakan kepada wakil. Yang keenam, hilangnya kekuasaan atau hak pemberi kuasa atas suatu objek. Dan yang terakhir yaitu pelaksanaan wakalah selesai atau dihentikan dari pekerjaan. Soal yang keempat yaitu gambarkan alur akad hawalah dan hal-hal yang membatalkannya. Hal-hal yang membatalkan hawalah yaitu yang pertama, salah satu pihak membatalkan akad sebelum akad itu berlaku secara tetap. Yang kedua, muhal melunasi hutang yang dialihkan kepada muhal alaih. Yang ketiga, muhal meninggal dunia, sedangkan muhal alaih merupakan ahli waris yang mewarisi harta muhal. Yang keempat yaitu muhal alaih
menghibahkan harta yang merupakan hutang dalam akad kepada muhal. Yang kelima, muhal membebaskan muhal alaih dari kewajiban membayar hutang yang dialihkan tersebut. Yang keenam, menurut mazhab Hanafi, hak muhal tidak dapat dipengaruhi kepada Yang keenam, menurut mazhab Hanafi, hak muhal tidak dapat dipenuhi karena pihak ketiga mengalami pailit atau bangkrut atau wafat dalam keadaan pailit. Soal yang terakhir yaitu berikan salah satu contoh praktik musyakoh di bidang pertanian yang ditemukan di masyarakat, namun tidak sesuai dengan konsep bisnis syariah. Contoh dari penerapan musyakoh yang tidak sesuai dengan konsep bisnis syariah yaitu pada salah satu penelitian yang berjudul Penerapan Akad Musyakoh Ternak Ayam di Pondok Pesantren Salafiyah Iqra Kota Palangkaraya. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa akad musyakoh ternak ayam di Pondok Pesantren Salafiyah Iqra belum sesuai dengan akad musyakoh karena penerapan akad musyakoh ternak ayam yang terjadi di lapangan belum jelas soal masa kerja yang berlaku. Sebelum melakukan kerja sama, sebaiknya cermati terlebih dahulu perjanjian atau akad yang akan dilakukan agar tercapainya bisnis yang saling menguntungkan kedua belah pihak yang berkah di mata Allah Subhanahu wa taala yang sesuai dengan konsep dari bisnis syariah. Sekian jawaban saya tentang soal ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Bisnis Syariah. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.